Joe Rogan is a little bit worried about the White House. Joe said he's a little bit nervous. A lot of powerful people at the one spot at war. I had that same thought. Once I heard 85,000 people. Dan said there's gonna be 85,000 tickets, free tickets at this park. They're gonna have this seating stadium within like a mile from the White House. They said like you're gonna look to the left and you see the whole setup. And we're at war. The war, that's scary. Puts you in a mental spot where I don't want to be. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari petarung favorit sejuta umat Indonesia, yaitu Islam Makhachev. Seperti yang saya perkirakan di video-video sebelumnya, bahwa kemungkinan besar yang memegang akun media sosial Makhachev adalah sang manajer, yaitu Ali Abdel Aziz. Karena tebakan saya, Makhachev sedang tidak peduli dengan dunia MMA, melainkan fokus untuk beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, dilihat dari bahasa tweetnya pun sudah kelihatan sih bahwa itu bukanlah bahasa Islam Makhachev. Dan sepertinya tebakan saya benar, karena melalui akun YouTube MMA Squad kita bisa menyaksikan bahwa Makhachev secara diam-diam sedang beribadah di Mekah bersama beberapa tim Habib. Memang betul bahwa banyak fans MMA di Amerika mempertanyakan kenapa Makhachev tampak sangat pasif akhir-akhir ini, karena ya mau bagaimana lagi, urusan spiritual, utamanya ia sebagai seorang muslim, tentu tidak bisa dimengerti oleh semua pihak. Jadi wajar saja banyak yang menganggap Makhachev takut pada Topuria karena tidak pernah membalas balasan Topuria. Ya, kalau orang Indonesia yang mayoritas muslim tentu mengerti akan hal itu, dan sudah bisa dipastikan bahwa Ali Abdel Aziz memang sedang membangun drama untuk laga besar nanti. Jujur saja, saya agak kasihan dengan Topuria karena ia berusaha membangun konflik dengan Makhachev, tapi yang melayaninya adalah Ali. Karena itu, Ali mengatakan bahwa setelah Idul Fitri nanti, Makhachev akan kembali untuk bekerja sebagai seorang fighter, dan klarifikasi tentang statusnya saat ini, apakah benar ia menghindari Topuria atau tidak, akan segera diungkapkan. Ooh, that's a good fight for the fans. I think if Islam Makhachev can take Ilyas Topuria and nail him to the ground and work his ground and pound and his submission, he has a good chance to win. However, if Ilyas Topuria can time Makhachev and hit him, because when Topuria touches you, it's everything he touches, it's going down, you know. So it's a very interesting matchup. It's a fight for the fans, and there's a lot of different outcome that can happen. It's not always the best fighter that wins the fight. It's the fighter that fights the best, and it's a fight that I really want to see, and I don't know who's gonna win. Berita kedua datang dari pandit MMA terpopuler di dunia, yaitu Joe Rogan. Joe Rogan sedikit mempertanyakan apakah event UFC White House layak digelar atau tidak jika status Amerika Serikat masih melakukan peperangan dengan Iran. Menurut Joe, itu adalah tindakan yang tidak etis, karena MMA sejatinya adalah tentang sportivitas, dan karena diselenggarakan di White House, maka hal itu melambangkan sportivitas dan unity di istana negara. Tapi ironisnya, justru negara yang menyelenggarakan event itu justru terlibat peperangan yang sudah pasti menimbulkan korban jiwa. Joe berharap bahwa perang bisa dengan cepat selesai, karena memang sepertinya banyak publik figur Amerika Serikat tidak setuju dengan kebijakan pemerintah negaranya untuk perang dengan Iran. Meskipun Joe juga bersikap realistis dengan perkembangan geopolitik saat ini, menurutnya perang tidak akan selesai di bulan Juni. Ya, semoga perang cepat selesai dengan damai, karena damai itu indah dan tidak ada ruginya melakukan perdamaian. Kita anggap saja UFC adalah ujian Chunin di anime Naruto, di mana itu adalah personifikasi dari persaingan peperangan antar negara. Tidak perlu saling menghancurkan, cukup kirimkan atlet terbaik mereka untuk menunjukkan kedikdayaan negara tersebut. Ya, walaupun itu gak mungkin sih, karena geopolitik dan ekonomi pasti sangat berpengaruh di sini. Yeah. Are you excited for the White House card? That looks really good. Yes. I'm excited. It sounds
crazy. I know it's going to be very high security and high stress and weird to have a fight at the White House in the middle of a fucking war. But I would hope the war will be sorted out by June, but quite honestly, I'm not confident that that's going to be the case. No. Yeah. No. Yeah, so that would be weird. Yeah. Having this very high profile event where everybody's in one place at one time right there. I hadn't thought of that. Yeah. So you're not excited to be Well, there? that seems like Yeah. seems like you're asking for. Holy shit. Yeah. I hadn't Yeah. thought of that at all. How could you not think of that? Well, because Literally I'm at not the going to White be House. there. You're the one that has to think of it. I was. Berita selanjutnya adalah tentang Colby Covington yang membicarakan bayaran UFC fighter. Akhir-akhir ini, Colby sepertinya sudah tidak sungkan lagi untuk memperlihatkan dirinya bahwa sejatinya ia bukanlah orang toksik dan hanya bermain peran villain saja. Melalui live streamingnya bersama Neon, Colby mengatakan bahwa UFC membayar fighternya relatif rendah. Colby bahkan mengaku ia tidak mendapatkan uang royalti dari UFC game, padahal menurutnya seharusnya setiap fighter yang ada di game tersebut mendapatkan royalti. Neon pun bertanya, kalau memang UFC membayar rendah fighternya, lantas mengapa tidak banyak yang menyuarakan itu? Colby menjawab bahwa sudah banyak yang mencoba menyuarakan itu, tapi masalahnya jika yang bersuara bukanlah fighter superstar, maka itu tidak akan ditanggapi oleh UFC. Lalu Neon kembali bertanya, kenapa fighter superstar tidak memprotesnya? Menurut Colby, fighter superstar seperti Ilia Topuria ataupun Islam Makhachev tidak akan protes karena mereka dibayar sangat besar oleh UFC. Mereka bisa dengan mudah mendapatkan 5 juta atau bahkan 10 juta dolar tiap fightnya. Jadi mereka akan diam saja mengenai itu. Well, apa yang disampaikan Colby memang sebagian benar, tapi tidak semuanya benar. Topuria dan Makhachev saat ini memang memiliki bayaran fantastis di UFC. Namun bukan berarti mereka tidak pernah dibayar rendah. Mereka merangkak dari bawah, tak pernah komplain masalah bayaran di awal, dan saat ini menikmati jerih payah yang mereka lalui. Islam Makhachev di laga debutnya saja hanya mendapatkan bayaran $10.000 plus bonus $10.000 untuk kemenangan di setiap fightnya. Makhachev juga dibayar rendah dan baru mendapatkan bayaran $100.000 saat melawan Thiago Moises. Artinya, Makhachev perlu setidaknya 8 kemenangan win streak sebelum mendapatkan bayaran yang layak. Ilia Topuria meskipun tidak sepanjang Makhachev, tapi ia juga pernah di posisi yang sama. Walaupun sekarang Topuria melalui manajernya sudah mulai pasang harga yang mahal, tapi saat ia merintis, Topuria tak pernah pasang harga. Dan memang cara kerja UFC seperti itu. Kalau tidak konsisten dan hanya mengeluh soal bayaran, maka fighter tersebut tak akan mendapatkan bayaran besar. Kecuali kalau ia melakukan hal kontroversial seperti Colby untuk mendapatkan hype dari penonton. Jadi bagaimana menurut kalian? Everyone talks about UFC pay being low and all this stuff. Yeah. So if every fighter came together and they all put a stand to it, wouldn't something have to be done? Like if every single fighter came together, For like sure. all the big names, Islam, Ilya, everyone, Yeah. take a strike and don't fight. Yeah, it would. But the thing is those guys that would make the biggest influence, that have the biggest platforms, like Ilya, like Makhachev, like Khabib, those guys are getting paid so well, they're never going to speak out against the UFC. Oh, they're getting paid well. They're getting paid So well. people do get paid well. They do get paid well. Oh, okay, yeah, never mind. those guys are making $5 million a fight. So Oh shit! yeah, Seriously, that's like boxing numbers. 5-10 million. Yeah. What the people send me, coach? They send you money. No? I don't take money You don't take money? because now I'm rich. You're a rich guy. Yeah, I tell me. have everything. You have Need everything. something, coach? No, I don't need anything.